Kembali lagi bersama dengan saya, Putri Elfrinanda Yovanka Simatupa, dengan NIM 213304010286, jurusan akuntansi semester 2, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Hotua Semusir SPD MSI, Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem, yaitu ada pada topik 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Dalam setiap tahap pengembangan sistem tersebut, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem atau hasil pekerjaan pelaksanaan tahap pengembangan sistem. Dokumen tertulis tersebut diserahkan kepada pemakai informasi sebagai media bagi analisis sistem untuk mengkomunikasikan pekerjaannya kepada pemakai informasi. Pada tahap yang pertama, yaitu ada analisis sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Analisis sistem harus memperoleh informasi yang sebenarnya diperlukan oleh pemakai informasi, karena menjadi dasar untuk melangkah ke tahap desain dan implementasi sistem. Analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, ada analisis pendahuluan, yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, dan yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama ada analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan berbagai informasi umum untuk menyusun dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Permintaan jasa tersebut berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem yang dirancangkan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem, yang bertujuan untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luar analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem. Dan yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek. Yang ketujuh, pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Selanjutnya ada sumber informasi dan analisis sistem, yaitu membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem dilakukan saat suatu kegiatan akan berjalan. Tujuannya untuk melihat kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan membantu proyek sistem yang mendukung tujuan bisnis. Perencanaan sistem dan analisis sistem mencakup 7 tahap, yaitu
Yang pertama ada pembahasan dan perencanaan pada tingkat manajemen puncak. Yang kedua ada penetapan dewan pengaruh perencanaan Yang kedua ada penetapan dewan pengarah perencanaan sistem. Yang ketiga penetapan tujuan dan batasan keseluruhan. Yang keempat pengembangan perencanaan sistem informasi strategik. Yang kelima ada identifikasi dan memprioritaskan area spesifik dalam organisasi sebagai fokus pengembangan sistem. Yang keenam pembuat proposal sistem untuk mendukung dasar analisis dan perancangan awal subsistem tersebut. Dan yang ketujuh pembentukan tim untuk tujuan analisis perancangan awal sistem. Selanjutnya ada teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem, yaitu melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teknik wawancara, yaitu salah satu cara untuk mencari fakta dengan mengingat dan merekonstruksikan sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini narasumber. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas. Yang kedua dapat langsung menanyakan kepada narasumber. Yang ketiga dapat menggali bagian yang ingin dicari datanya. Yang kedua ada teknik observasi, yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol kehebatan dan keasliannya. Pengumpulan data ini dengan menggunakan teknik ini mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama dapat melihat langsung sistem yang sedang berjalan. Yang kedua mudah dalam mengambil keputusan ke depannya. Yang ketiga ada teknik kuesioner, yaitu adalah pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik ini mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu yang pertama hasilnya lebih objektif karena kuesioner dapat dilakukan kepada banyak orang sekaligus. Yang kedua yaitu adalah mempercepat waktu. Selanjutnya ada penyusunan laporan hasil analisis sistem yang disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Tahap yang kedua ada desain sistem. Desain sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar, yaitu memperoleh informasi berikut dari tahap analisis yang dilakukan. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut, luas sistem, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada penyusunan usulan sistem desain secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar yaitu ada yang A, pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Yang B, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang C, ada sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Yang D, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Dan yang ketiga ada evaluasi sistem. Ini menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Yang keempat ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, yaitu hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar.
dan evaluasi sistem, analisis sistem, kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima ada desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Yang keenam ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Tahap yang terakhir yaitu ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Implementasi sistem ini merupakan puncak dari segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi. Persiapan implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem yang disusun dan dilaksanakan. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru. Yang pertama ada konversi langsung, yang kedua ada konversi paralel, yang ketiga ada konversi pendekatan modular, dan yang keempat ada konversi phase-in. Yang pertama ada konversi langsung, yaitu adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Pendekatan ini cocok digunakan dalam situasi yang A, sistem baru tidak menggantikan sistem manapun yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Yang B, sistem lama diputuskan sama sekali tidak memiliki manfaat atau nilai. Yang C, ada sistem baru sangat kecil dan sangat sederhana. Dan yang D, ada desain sistem baru sangat berbeda dengan desain sistem lama dan perbandingan di antara keduanya tidak bermanfaat. Yang kedua ada konversi paralel, yaitu ada implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Pendekatan ini tentu saja memerlukan biaya yang bersangkutan dengan dilaksanakannya dua sistem untuk jangka waktu tertentu guna menghasilkan keluaran yang sama. Yang ketiga ada konversi modular, yaitu adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Sebagai contoh, sistem akuntansi piutang yang baru diterapkan di cabang A, dan jika berhasil diimplementasikan di cabang B, dan akhirnya jika di kedua cabang tersebut berhasil, kemudian diimplementasikan ke seluruh perusahaan. Dan yang terakhir ada konversi phase-in, yaitu ada hampir sama dengan konversi modular. Bedanya terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in ini yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Sebagai contoh, misalnya pengumpulan data dengan sistem baru yang diimplementasikan dengan cara membuat mekanisme hubungan atau interface mekanisme dengan sistem yang lama. Berikut simbol-simbol bagan alir data. Yang pertama ada proses, itu untuk pengolahan data, simbolnya seperti ini. Dan yang kedua ada aliran, simbol itu seperti tanda panah. Perbedaannya, tanda panah yang agak besar itu untuk aliran material, yang simbol panah yang agak kecil itu untuk aliran data. Dan yang ketiga ada penghubung, untuk halaman yang sama itu simbolnya lingkaran, dan yang untuk halaman lain simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada tempat penyimpan data atau arsip, simbolnya seperti ini. Dan sumber atau tujuan data, simbolnya persegi panjang seperti ini, dan masukan atau keluaran ditunjukkan oleh garis alir. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagan-bagan alir dokumen, yaitu ada simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain. Yang pertama, ini nama simbolnya adalah dokumen,
untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contohnya, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas keluar atau masuk, dan lain-lain. Dan yang kedua ada dokumen dan tembusannya, simbolnya seperti ini, yang bertujuan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Dan yang ketiga ada berbagai dokumen, simbolnya seperti ini, untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Yang selanjutnya ada catatan, simbolnya seperti ini, untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contohnya ada jurnal, buku, pembantu, dan buku besar. Selanjutnya ada penghubung pada halaman yang sama. Simbolnya adalah lingkaran seperti ini, untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen yang dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada simbol seperti ini, itu bertujuan akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama dengan yang bernomor. Selanjutnya simbol seperti ini, yaitu tujuannya awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum dalam simbol tersebut, seperti ini. Selanjutnya ada penghubung pada halaman yang berbeda, simbolnya seperti ini. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Selanjutnya ada kegiatan manual, simbolnya seperti ini, untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan clerical lainnya. Selanjutnya, keterangan komentar, simbolnya seperti ini, memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya ada arsip sementara, simbolnya seperti segitiga terbalik, untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Simbolnya seperti segitiga terbalik, untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Selanjutnya ada arsip permanen, simbolnya seperti ini. Berbeda dengan arsip sementara tadi, simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi karena sudah permanen. Selanjutnya ada online computer process, simbolnya seperti ini, menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Yang selanjutnya ada keying atau typing verifying, simbolnya seperti ini, menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya ada pita magnetik, simbolnya seperti ini, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada online storage, simbolnya seperti ini, untuk menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online di dalam memori komputer. Selanjutnya ada keputusan, simbolnya seperti ini, ada pilihan antara ya dan tidak, menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol, yang seperti ya atau tidak tadi. Selanjutnya ada garis alir, seperti namanya garis alir, simbolnya itu hanya garis-garis saja untuk menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Selanjutnya ada persimpangan garis alir, simbol seperti ini. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Selanjutnya ada pertemuan garis alir, seperti ini, simbolnya digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya.
Selanjutnya ada mulai atau berakhir, simbolnya seperti ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Selanjutnya ada masuk ke sistem, simbolnya seperti ini dari pemasok. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dan dalam bagian alir, maka diperlukan sistem untuk simbol untuk menggambarkan masuk ke dalam sistem yang digambarkan dalam bagian alir. Selanjutnya ada keluar ke sistem lain, ke sistem penjualan. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir, maka diperlukan sistem untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan ke dalam bagian alir. Penggunaan bagan alir lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggambarkan bagan alir. Yang kedua, ada perubahan sistem lebih mudah digambarkan. Yang ketiga, ada kelemahan-kelemahan dalam sistem lebih mudah ditemukan. Dan yang keempat, dokumentasi sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. Berikut contoh penggunaan simbol-simbol bagan alir dokumen. Unit organisasi pemakai. Yang pertama, mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang sebanyak 3 lembar. Yang kedua, meminta otorisasi dari kepala bagian yang bersangkutan. Yang ketiga, menyerahkan 3 lembar BPP BG tersebut ke bagian gudang. Yang keempat, menerima barang dari bagian gudang disertai dengan BPP BG lembar kedua. Yang kelima, mengarsipkan BPP BG lembar ketiga menurut nomor urutnya. Kesimpulan pada topik kali ini yaitu pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan oleh analis sistem melalui 3 tahap utama, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Tahap analisis sistem merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses pengembangan sistem akuntansi. Kesalahan dalam tahap analisis sistem ini akan mengakibatkan sistem akuntansi yang dirancang dan diimplementasikan tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam setiap tahap utama pengembangan sistem akuntansi, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis berupa usulan dan atau laporan. Dalam tahap analisis sistem, dokumen tertulis yang dibuat sebagai perencanaan analisis yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem tersebut disebut usulan untuk melaksanakan analisis sistem. Dokumen ini dibuat oleh analisis sistem berdasarkan kerangka acuan yang dibuat oleh pemakai informasi. Hasil pelaksanaan analisis sistem dituangkan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan hasil analisis sistem. Dalam tahap desain analisis sistem, 3 macam dokumen tertulis yang diserahkan kepada pemakai informasi. Yang pertama, ada usulan desain sistem secara garis besar. Yang kedua, ada laporan finansial desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, ada laporan final desain sistem secara rinci. Berbagai dokumen tertulis tersebut digunakan oleh analisis sistem untuk menyajikan dan menawarkan desain sistem bagi pemakai informasi. Dalam tahap implementasi sistem, analisis sistem membuat dokumen tertulis yang disebut laporan final implementasi sistem. Laporan ini berisi 2 bagian, rencana implementasi sistem dan hasil implementasi sistem. Pendekatan konversi yang dapat digunakan analisis sistem dalam mengkonversi sistem lama dan sistem yang baru adalah langsung, paralel, modular, dan phase-in. Untuk mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan rancangan sistem kepada para pemakai informasi, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Simbol standar digunakan oleh analisis sistem untuk mencerminkan aliran data dan aliran dokumen dalam sistem. Bagian yang melukiskan aliran pengolahan data dalam suatu sistem informasi disebut dengan bagian alir data, dan bagian yang menggambarkan aliran dokumen data suatu sistem informasi disebut bagian alir dokumen. Berikut penjelasan saya mengenai topik yang kedua berjudul metodologi sistem informasi. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.